Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 8H, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran dimulai, biasa sama KM pimpin terlebih dahulu baca doa. Sebelum belajar kita berdoa mulai. Sudah selesai. Selanjutnya di sini Bapak akan mengabsen kehadiran siswa. Agesta, Hadir. Anggi, Aulia, Azka, Cika. Sudah, ya. Selanjutnya, ya Bapak di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi majas yang terdapat dalam puisi. Ya. Majas yang terdapat dalam puisi itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu ada metafor, kemudian yang kedua ada simile, dan juga repetisi. Di sini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu materi yang kemarin ya. Kemarin dalam menulis puisi, penyair menggunakan aneka majas dan gaya bahasa. Beberapa majas dan gaya bahasa yang sering dipakai dalam puisi adalah majas, metafor, simile, dan repetisi. Lalu, majas diartikan sebagai kiasan atau cara melukiskan sesuatu dengan menyamakan dengan sesuatu yang lain yang bersifat sama. Majas menciptakan efek estetika dalam puisi. Ya, jadi majas itu artinya menyamakan satu benda dengan benda yang lain yang memiliki sifat yang sama. Lalu majas itu menciptakan estetika. Nah, estetika itu apa? Keindahan. Sehingga puisi itu menjadi kalimatnya itu menjadi lebih indah karena menggunakan majas. Ya. Lalu di sini pertama Bapak akan menjelaskan majas metafora. Ya. Majas metafora itu diartikan sebagai pemakaian kata atau kelompok kata yang bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Majas ini biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan yang tersirat atau tidak langsung. Ya. Nah, untuk majas metafor di sini majas yang mana di dalamnya itu membandingkan satu benda dengan benda yang lain yang mana tidak langsung, ya, secara tersirat, ya, tersirat atau tidak langsung. Nah, bisa dilihat contohnya itu adalah tulang punggung. Tulang punggung di sini bukan artian yang sebenarnya tulang yang ada di sini di belakang punggung, bukan, melainkan arti dari tulang punggung di sini adalah penopang. Begitupun dengan contoh buah hati, ya. Buah hati itu merupakan contoh majas metafor yang mana artinya itu bukan makna yang sebenarnya, melainkan apa? Anak kesayangan. Nah, itu majas metafor. Selanjutnya ada majas simile. Nah, untuk majas simile di sini dijelaskan oleh Keaf. Ya. Simile diartikan sebagai perbandingan yang bersifat eksplisit. Yang dimaksud dengan perbandingan yang bersifat eksplisit ialah perbandingan yang langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal lainnya dengan menggunakan kata-kata pembanding. Berbeda dengan majas metafor, kalau majas simile di sini membandingkan satu benda dengan benda yang lain yang memiliki makna sama. Yang mana juga di dalam majas simile tersebut di dalamnya itu terdapat kata-kata pembanding. Nah, kata-kata pembanding itu contohnya apa saja? Di sini menggunakan kata seperti, sama, sebagai, bagaikan, bak, laksana, dan umpama. Ya. Contoh, bibirnya seperti delima berkas. Nah, di sini ada kata pembandingnya seperti. Membandingkan bibir dengan buah delima. Kemudian yang kedua, matanya seperti bintang timur. Nah, sama di sini juga menggunakan kata pembanding yang mana
mata dibandingkan atau disamakan dengan bintang timur. Itu majas simile. Selanjutnya yang ketiga ada majas repetisi. Nah, masih ya, menurut Kerap, repetisi diartikan sebagai majas berupa perulangan bunyi, suku kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Nah, ini kalau repetisi itu pengulangan kata ataupun bagian kalimat yang dianggap penting. Nah, contohnya, satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di situ ada pengulangan kata, yaitu kata rindu. Ya, makanya di sini menggunakan majas repetisi. Nah, selanjutnya, ya, di sini Bapak menampilkan salah satu contoh puisi berjudulkan Pahlawan Tak Dikenal, karya Totok Sudarto Bachtiar. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bukunya mau berkata, kita sedang perang. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, aku sangat muda. Nah, di sini Bapak ingin tanya, pada puisi yang berjudulkan Pahlawan Tak Dikenal, di sini menggunakan majas apa? Majas repetisi. Kenapa dinamakan atau terdapat majas repetisi? Oke, bagus. Ya, jadi di sini ya tadi teman kalian menyebutkan ada pengulangan kata pada bait pertama dan juga bait terakhir. Ya. 10 tahun yang lalu dia terbaring. 10 tahun yang lalu dia terbaring. Di situ ada pengulangan kata. Makanya di sini dinamakan sebagai majas repetisi. Ya. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan membagikan kelompok. Ya. Yang mana kelompoknya itu sudah saja supaya mudah. Di sini laki-laki baris yang sebelah kiri dibagi 2 kelompok. Ini 5 orang, yang di belakang 4 orang. Perempuan pun juga sama, di sini 3 orang, yang di belakang 4. Ini laki-laki 4 orang sudah. Lalu yang sebelah kanan Bapak di situ ada 10 orang, jadi dibagi 2, 5 orang, 5 orang. Ya. Nah, tugasnya itu apa nanti berkelompok? Kalian akan mengidentifikasi majas yang terdapat dalam puisi berjudulkan Waktu, ya, karya W.S. Rendra. Lalu Hujan Bulan Juni, karya Supardi Djoko Damono. Lalu puisi nyanyian karya Eli Delvia. Nah, nanti kalian berkelompok diskusikan ya pada ketiga puisi yang tadi sudah Bapak sebutkan itu di dalamnya menggunakan majas apa? Ya, menggunakan majas apa? Lalu jelaskan juga penjelasannya. Ya, contoh seperti tadi yang pahlawan tadi kenal, kenapa di sana dinamakan menggunakan majas repetisi? Karena di situ ada pengulangan kata pada bait pertama dan terakhir. Seperti itu ya. Oke. Sekarang silakan kalian saling hadap-hadapan untuk kerja kelompok. Lihat ya, di sini ada 3 puisi. Jadi 3 puisi ini cari masing ada. Yang waktu di sini menggunakan majas apa? Coba. Yang waktu. Metafor, simile atau repetisi itu sudah mulai bunyi dadanya. Kasih tanda, tuliskan di sini. Mana? Nah, pakai lanjut. Yang waktu Hujan Bulan Juni dan juga nyanyian. Di sini kalian coba yang waktu di sini menggunakan majas apa? Kasih tanda. Lalu penjelasannya kenapa itu dinamakan sebagai majas apa? Ya, kasih tanda alasannya kenapa. Ya. Karena menggunakan karena apa? Ya, seperti ini.
Udah. Nah, yang ini coba cari. Di sini menggunakan majas apa? Majas metafor, simile atau repetisi. Lalu tuliskan kalimatnya dan juga berikan penjelasannya. Tuh, ini juga sama. Si belum. Yang ini ya. Mana? Oke, iya. Di situ menggunakan majas apa? Majas metafora. Kenapa dinamakan atau disebutkan sebagai majas metafora? Ada nyanyian. Coba kalimatnya yang mana? Oke, di sana menggunakan perbandingan yang tidak langsung maknanya secara eksplisit. Nah, ada repetisi waktu. Nah, di sini majas simile. Alasannya ada kata pembanding yaitu oke, bagus. Kemudian hujan bulan Juni di sini repetisi ada yang lebih tebal hujan bulan Juni pengulangan setiap baiknya lalu waktu seperti contohnya karena ada kata pembanding hujan bulan Juni ada yang lebih tebal dari hujan bulan Juni itu repetisi karena ada pengulangan ada setiap menulis puisi di bawah metafor terdapat perbandingan tidak langsung antara menulis puisi dengan ini ada kata pembanding ya yaitu seperti pengulangan apa? Ada setiap baitnya. Lalu menulis puisi di bawah sundingan hal tidak setiap sundingan tidak langsung. Ya, baik. Sudah. Gimana untuk tugasnya? Setiap kelompok sudah dikerjakan? Sudah. Nah, sekarang Bapak akan membahas mengenai ini puisi yang telah kalian identifikasi. Lalu Bapak ingin menanya kepada setiap kelompok bagaimana jawabannya. Pertama, yang puisi berjudulkan waktu. Nah, di sini menggunakan majas apa? Siapa yang mau jawab? Oke, kelompok jamaah. Waktu di sana mengandung majas apa? Simile. Majas simile. Mana kalimat yang mengandung majas similenya? Waktu seperti burung tanpa hinggapan. Oke, kenapa di sana majas simile? Karena ada kata pembanding yaitu kata seperti. Ya, bagus. Ya. Nah, itu ya. Jadi pada puisi yang berjudulkan waktu di sana ya di dalamnya itu terdapat majas simile yaitu tadi waktu seperti burung tanpa hinggapan ya. Di situ ada kata pembanding yaitu kata seperti. Bagus ya. Kemudian yang kedua hujan bulan Juni. Ya. Kelompok salsa. Ya. Ini salsa pada puisi yang berjudulkan hujan bulan Juni. Di sini di dalamnya itu terdapat majas apa? Repetisi. Mana kalimatnya yang mengandung majasnya? Ada yang lebih sabar dari hujan bulan Juni. Ya. Nah, alasannya kenapa?
ada pengulangan atau repetisi pada setiap bait. Ya, jadi pada puisi Hujan Bulan Juni, pada setiap baitnya itu di sana ada pengulangan kalimat. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Makanya di situ menggunakan majas repetisi. Ya, bagus. Lalu yang terakhir, puisi berjudulkan Nyanyian. Nah, di sini menggunakan majas apa? Siapa yang mau jawab? Ya, terakhir ini kelompok Kasna. Ya, Kasna. Di sini yang puisi berjudulkan Nyanyian, di dalamnya itu terdapat majas apa? Metafora. Metafora. Mana kalimat yang mengandung majas metaforanya? Aku menulis puisi di bawah sumbernya Rajasya. Ya, coba berikan penjelasannya. Kenapa di situ menggunakan majas metafora? Terdapat perbandingan tidak langsung antara menulis puisi dengan sumbernya Rajasya. Oke, perbandingan yang tersirat secara tidak langsung antara menulis puisi dengan Raja Singa. Ya, itu juga benar. Bagus. Nah, ya, barusan kalian sudah mengerjakan mengidentifikasi majas yang terdapat dalam puisi, ya. Dan kalian pun juga sekarang sudah mengetahui bahwa puisi itu tidak akan jauh menggunakan 3 majas, ya. Ada majas metafor, simile, dan repetisi. Majas metafor. Nah, di sini Bapak akan memberikan kesimpulan, ya. Majas metafor itu yang mana di dalam puisi tersebut menggunakan perbandingan secara tidak langsung, ya. Contohnya itu seperti tadi, ya, buah hati. Bukan arti sebenarnya di situ, melainkan buah hati itu artinya adalah anak kesayangan. Itu majas metafor. Majas simile, yang mana di dalam puisi tersebut terdapat perbandingan, ya, secara langsung, yang mana di sana juga menggunakan kata pembanding. Contohnya itu kata seperti, bibirnya seperti buah delima. Dan yang terakhir ada majas repetisi, yang mana majas tersebut menggunakan pengulangan kata, ya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Nah, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni itu pada setiap baitnya ada diulang-ulang. Makanya di situ hujan bulan Juni menggunakan majas repetisi, ya. Nah, pembelajaran hari ini Bapak tutupkan saja sekian, ya. Nah, Bapak harap nanti saat kalian akan membuat sebuah puisi, kalian dapat menggunakan majas-majas yang tadi telah kalian pelajari, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.